Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kepada segenap pendahara pos dimanapun Anda berada. Video ketiga kali ini berkaitan dengan pengenaan pajak bantuan pos. Video ini tentang pajak pertambahan nilai atau PPN berkaitan dengan dana pos yang telah kita terima di tahun 2022. Ketentuan PPN, objeknya adalah penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh rekanan. Tarifnya adalah 10% kali dasar pengenaan pajak, kecuali pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah dan bukan terpecah-pecah, dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh real estate atau industrial estate, pembayaran atas penyerahan PPKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan pajak. Pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina, rekening telepon, jasa angkutan udara oleh perusahaan penerbangan. Pengecualian PPN. Pasal 2 ayat 1 PMK nomor 5 garing PMK titik 010 garing 2020. PPN ini dikecualikan atas impor dan atau penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama adalah dibebaskan dari PPN. Apabila madrasah belanja buku pelajaran agama atau umum, tematik, kitab suci Al-Quran, maka tidak dipungut PPN, berapapun nominalnya. Apa itu PPN? PPN merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa BKP, barang kena pajak, atau JKP, jasa kena pajak, yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Tarif PPN adalah 10% dari harga BKP atau JKP. 3. Tidak dipungut PPN apabila pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah, tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilainya sebenarnya lebih dari 2 juta rupiah. Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah. Pembayaran untuk pengadaan tanah, pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina, pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi, pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan, pembayaran atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Madrasah negeri merupakan wajib pungut PPN dengan kondisi A. merupakan penyerahan BKP dan atau JKP oleh PKP. PKP menyerahkan e-faktur, tidak termasuk dalam kriteria tidak dipungut PPN seperti disebutkan dalam nomor 3. D. Tidak termasuk dalam kriteria dibebaskan PPN jika madrasah negeri bertransaksi dengan bukan PKP, maka tidak perlu memungut PPN, namun harus melampirkan surat pernyataan bukan PKP dari penjual yang ditandatangani dan diberi materai. Kemudian, madrasah swasta, nah ini banyak madrasah-madrasah swasta, merupakan tidak wajib pungut PPN, tetapi tetap membayar PPN yang dipungut penjual dengan kondisi merupakan penyerahan BKP atau JKP oleh PKP. PKP menyerahkan e-faktur. Ya, baik. Dimaksud di sini adalah apabila madrasah negeri ketika belanja ke toko, misal toko yang ber-NPWP, maka bendahara negeri tersebut bisa langsung membayarkan dengan menggunakan NPWP madrasah negeri tersebut. Namun apabila madrasah swasta, walaupun dengan toko yang ber-NPWP, yang membayarkan PPN-nya adalah rekanan yang sudah dikerjasama untuk pembelian barang tersebut. Maka nanti madrasah swasta bendaharanya meminta bukti pembayaran pajaknya. Seperti itu. Kemudian C, tidak termasuk dalam kriteria tidak dipungut PPN seperti disebutkan dalam nomor 3 di atas.
D. Tidak termasuk dalam kriteria dibebaskan PPN. Jika madrasah swasta bertransaksi dengan bukan PKP atau pengusaha kena pajak, maka tidak perlu memungut PPN, namun harus melampirkan surat pernyataan bukan PKP dari penjual yang ditandatangani dan diberi materai. Ya, misal ada madrasah swasta yang belanja dengan pengusaha yang tidak memiliki NPWP, maka tidak perlu memungut PPN, namun harus meminta kepada perusahaan tersebut surat pernyataan bukan PKP dari penjual yang ditandatangani dan diberi materai. Maka kuncinya adalah ketika kita belanja, maka kita harus bertanya terlebih dahulu ber-NPWP atau tidak. Contoh pengenaan PPN. M.A. Uswatun membeli 1 unit PC senilai Rp 11 juta kepada rekanan PKP CV Wijaya dengan rincian DPP Rp 10 juta dan PPN adalah 1 juta. Berapa PPN yang harus dipotong? Membayarkan PPN yang dipungut rekanan sebesar 1 juta sehingga membayar tagihan sebesar Rp 11 juta dan meminta faktur pajak kepada rekanan. PPh 22 dana bos tidak dipungut. Baik. Misal ini ada satu contoh, kita membeli sebuah unit PC dengan DPP-nya 10 juta. DPP adalah harga barang belum termasuk pajak. Dasar pengenaan pajak 10 juta dan penghitungannya PP-nya 1 juta. Kenapa? Karena 10% kali 10 juta ketemunya adalah 1 juta rupiah. Maka kita membayarkan PPN dan harga sebelum kena pajaknya adalah 10, maka menjadi 11 juta rupiah dan meminta bukti pembayaran pajak kepada rekanan untuk dilampirkan pada LPJ Pos. Oke, demikian untuk video ketiga kali ini tentang PPN. Terima kasih. Dengan kami mengambil sumber dari Juknis Bos nomor 6065 tahun 2021 halaman 65 dan 66. Apabila ada kekeliruan, silakan bisa membaca kembali di Juknis Bos terbaru tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.